kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Bagimu, haleluya, 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 dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, kami menang, ku menang, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat ketika kami bersyukur, mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Imanku tetap
teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami mau bersyukur pagi hari ini sebab semua karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bersyukur, ada mujizat, kekuatan daripada Tuhan, pertolongan, perlindungan daripada-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kita sama-sama mengucap syukur di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita mau mengingat kembali akan apa yang Tuhan buat 2000 tahun lebih yang lalu. Di mana pengorbanannya di atas kayu salib buat setiap kita. Menebus kita dari segala dosa dan kutuk. Pagi ini Tuhan kami bersyukur. Sebab karya kasih-Mu, karya pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Buat hari di mana kami boleh memperingati akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darah-Mu yang menyucikan kami. Tubuh-Mu yang menyembuhkan kami. Yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, karena hari yang diberkati Tuhan, di mana kita bisa sama-sama merayakan Jumat Agung walaupun ada di rumah. Kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, memperingati hari kematian Tuhan Yesus buat kita semua, di mana kasih-Nya dinyatakan, kasih yang terbesar dinyatakan, sehingga setiap kita disucikan, dilayakkan untuk menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Mari tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Mari katakan pujian ini dengan percaya, dengan imanmu, bahwa setiap kita disucikan oleh darah Yesus yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dipulihkan, disembuhkan. Haleluya. Dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah. Sama-sama katakan, oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan Tuhan diberikan buat setiap kita lewat pengorbanannya, lewat darahnya yang dicurahkan. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Sama-sama serukan, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu buat setiap kami, sehingga kami didamaikan oleh Allah. Haleluya. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus,
bukan oleh amalku, hanya oleh darah oleh darah Tuhanku. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Amin. Kita diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Kita sama-sama mau mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan. Terus mengingat akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, walaupun dalam keadaan yang sulit hari-hari ini. Kita mau terus mengingat akan apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan, karya Tuhan, kasih Tuhan yang diberikan buat kita. Dan kasih Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Kami bersyukur Tuhan buat karya pengorbanan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat dengan setiap kami Tuhan, dan Kau dekat, Kau hadir di setiap rumah-rumah saat ini. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Buat karya-Mu kami bersyukur, buat kasih-Mu kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan, sungguh sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu buat pengorbanan-Mu untuk keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh penderitaan, masalah dan pergumulan kami yang kami hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan akan kami terima bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena surga, kehidupan yang kekal menjadi bagian setiap kami yang terus menanamkan percaya kami kepada-Mu, terus beriman kepada-Mu di saat-saat sulit, terus memegang dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami dengan kasih yang besar, bahkan sungguh besar, sangat besar dalam hidup kami, sehingga hidup-Mu sendiri Engkau berikan buat setiap kami. Nyawa-Mu Engkau korbankan buat setiap kami yang berdosa, sehingga kami dilayakkan untuk kami menghampiri Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, Allah kami yang mulia, yang layak terima pujian kami, yang layak terima kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Mari sembah Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan saat ini, sebab Engkau layak terima pujian sembah kami. Sekali lagi dengan hatimu, sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Kau hadir selalu bersama dengan kami. Kau hadir di setiap rumah-rumah yang menyaksikan tayangan ibadah hari ini. Kau hadir di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu sungguh akan menguatkan kami. Biar firman-Mu yang akan disampaikan juga sungguh akan menguatkan setiap kami. Menolong kami untuk kami terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak menyerah oleh karena situasi dan kondisi yang hari ini kami alami. Sebab kami memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami. Yang dibuktikan lewat pengorbanannya buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita menyiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Ya, bagi jemaat yang ingin membawakan persembahan, jemaat bisa menyampaikannya melalui transfer ke BCA dan juga atau CIMB, gereja yang sudah diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan juga melalui QR yang sudah juga disampaikan, diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan membawa persembahan itu dengan sukacita
Dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang memberi pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami. Biarlah kami terus menyadari bahwa berkat Tuhan tidak pernah putus. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan kami yang menolong kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Dan biarlah kami sebagai pengelola berkat Tuhan kami mau membawa persembahan kami pada pagi hari dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita akan sama-sama saksikan pengumuman pada pagi hari ini untuk informasi sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengadakan perjamuan kudus setelah khotbah disampaikan. Kami mengingatkan kembali jemaat untuk mempersiapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Apabila roti dan anggur tidak tersedia, bisa diganti dengan biskuit atau crackers dan teh atau minuman berwarna merah yang tersedia di rumah. Ibadah Paskah online akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 10 pagi dengan pembicara Pendeta Muda Jeffrey Aditya dengan mengusung tema Paskah Tanda Kemenangan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah yang besar, yaitu memperingati Hari Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Hanya kita beribadah berbeda seperti biasa. Kita tidak beribadah di gereja, sudah beribadah di rumah saudara. Saya pun melayani, menyampaikan firman dan menaikkan pujian dengan istri nanti juga di rumah. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan hadir. Seperti Dia telah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Aku ada di tengah-tengahnya. Kita percaya Yesus hadir di rumah saudara, Yesus hadir di rumah saya, di dalam pelayanan, dan biarlah kita diberkati lewat ibadah yang istimewa pada saat ini. Itulah sebabnya sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau adakan bagi kami beribadah pada hari Jumat Agung, memperingati dan mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kami, sehingga kami yang berdosa, yang percaya Yesus boleh menjadi anak Allah, menjadi umat-Mu. Menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, baik perenungan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu, dan juga lagu pujian yang akan dinaikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua ini boleh memberkati jemaat-Mu, memberkati kita semua. Haleluya. Dan lebih daripada itu kami makin percaya dan makin mengasihi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil adalah inti dan pusat iman Kristen yang bertumpu pada 2 kebenaran dan 2 fakta sejarah, yaitu penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini telah dituliskan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang demikian bunyinya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah kebenaran yang sangat penting, itulah sebabnya kita perlu memahaminya secara benar supaya iman kita boleh makin teguh kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat satu-satunya.
Karena salib sering diartikan hanya sebagai sebuah penderitaan, sebuah pembunuhan yang sadis, yang kejam, yang hina terhadap seorang penjahat besar atau pemberontak atas pemerintahan Romawi. Ya, dan salib dikaitkan juga diartikan dengan sebuah kekalahan. Memang sebenarnya Yesus disalib pada saat itu karena iri dan benci dari para pemuka agama pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita perlu memahami secara benar arti salib Kristus itu. Sehingga perenungan firman, pemberitaan firman pada saat ini, saya beri judul Salib adalah kemenangan Yesus Kristus yang menentukan. Sebelum perenungan ini akan dilanjutkan, saya akan menyanyikan sebuah lagu, Karena Salibmu. Sebuah lagu berjudul Karena Salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, di hidupku. Salib adalah kemenangan Yesus Kristus yang menentukan. Mengapa demikian? Ada dua alasan penting yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa penyaliban Kristus merupakan penggenapan dari janji Allah. Kejadian 3 ayat 15 yang dikenal sebagai janji induk, akan saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan atau mematuk tumitnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tipu daya dari si iblis melalui ular yang memutarbalikkan firman Tuhan, kebenaran itu, maka Allah sendiri telah turun ke Taman Eden untuk mencari manusia yang berdosa, memanggil mereka dan meminta pertanggungjawaban jawab atas mandat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dan Allah juga akhirnya menjatuhkan hukuman. Namun setelah itu kita membaca dalam Alkitab bahwa Allah memberikan sebuah janji yang berisi pengharapan bahwa bagi manusia yang berdosa masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan janji itu adalah yang kita baca tadi, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Haleluya. Disebut juga sebagai proto-evangelium, Injil yang mula-mula. Injil adalah berita baik. Injil adalah berita sukacita. Tetapi sesungguhnya Injil juga adalah berita kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 akhirnya digenapi dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini. Lahir dari seorang perawan, ya, benih perempuan ini, yang kemudian dia menjadi besar, dia dibaptiskan, dan kemudian dia memulai pelayanannya di dunia ini, memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk melakukan rencana Allah dan melalui kehidupannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan akhirnya janji Allah ini digenapi. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 14
sampai yang ke-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ketika Allah turun ke Taman Eden, Dia lakukan semua itu, Dia memberi janji oleh karena kasih-Nya kepada manusia, walaupun manusia sudah berdosa. Dan kasih Allah itu akhirnya dilanjutkan dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kasih yang begitu besar, dan melalui Yesus, saudara sekalian, yang mati di atas kayu salib, maka manusia berdosa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, sehingga lewat penggenapan janji Allah ini, maka kita bisa menemukan kebenaran yang pertama tadi, bahwa kasih mengalahkan kebencian. Lewat salib Kristus, maka kebaikan mengalahkan kejahatan. Lewat salib Kristus, maka pengampunan mengalahkan dendam. Lewat salib Kristus, kebenaran mengalahkan dusta, pemutarbalikan firman, penyesatan. Dan lewat salib Yesus, Yesus mengalahkan iblis. Kepala ular itu diremukkan, dan ular hanya mematuk tumitnya. Puji nama Tuhan, sebenarnya salib Kristus adalah kemenangan, berita kemenangan, karena janji Allah telah digenapi. Firman Allah telah digenapi. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Lewat Yesus Kristus, maka janji Allah digenapi. Janji induk digenapi. Dan ini adalah suatu kebenaran yang sangat penting. Dan karena Yesus, kita bisa mengatakan amin untuk kemuliaan Allah yang selalu menepati janjinya. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, bahwa salib Kristus merupakan kemenangan yang menentukan. Oleh karena Yesus melakukan kehendak Allah yang mengutusnya dan menyelesaikan tugas itu melalui apa? Melalui ketaatannya untuk melakukan kehendak Allah, walaupun dia taat sampai mati di kayu salib. Ada beberapa ayat yang mendukung hal ini. Yesus tahu Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Dan Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salibnya. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Di dalam surat Roma pasal yang kelima, ada 2 ayat yang berkaitan dengan ketaatan Kristus ini. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi itulah Yesus yang sangat berbeda dengan Adam yang memilih untuk tidak taat ketika digoda oleh iblis. Yesus memilih untuk taat. Walaupun iblis berupaya keras untuk mencobai Yesus, untuk mengalihkan Yesus dari rencana Allah ini, mulai dari awal pelayanannya. Di Matius pasal 4 ketika di padang gurun dia dicobai
oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari. Yesus menang. Di tengah-tengah pelayanannya di Matius 16 setelah Petrus memberikan pengakuan tentang siapa Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak berselang lama maka Petrus telah mencegah Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Ya, karena Yesus memberitahukan bahwa dia harus menderita dan disalibkan dan mati dan akan dibangkitkan. Yesus menghardik Petrus dengan berkata, "Anyalah engkau iblis." Ya, iblis tidak berhasil untuk mengalihkan kerinduan Yesus, fokus Yesus untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan yang di puncak pelayanannya, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, tiga kali dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan satu pergumulan yang luar biasa. Dia berkata, "Kalau boleh ya Bapa, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi." Yesus memilih untuk taat kepada rencana Allah, taat kepada kehendak Allah, walaupun dia harus mati di salib, taat sampai mati. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil, ketika dia disalib pun dia masih dihujat, dia diolok-olok supaya turun dari salib. Saya bacakan tentang itu di Matius pasal yang ke-27 ayat 39 mulai. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Tapi Yesus memilih untuk tidak turun dari salib. Dia rela tergantung di salib 6 jam lamanya. Dan sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Allah, dia berkata, sudah selesai. Ketaatannya menyelesaikan rencana Allah. Yesus harus menjadi juru selamat. Puji nama Tuhan. Dia memilih untuk disalib. Dan dengan begitu Yesus menang. Di kayu salib Yesus menang. Iblis dikalahkan lewat ketaatan Yesus Kristus. Dia memilih untuk tetap tergantung di kayu salib. Kita akan mendengarkan sebuah lagu tentang Yesus yang memilih untuk disalib. Bukti kemenangannya lewat ketaatannya. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, dia Raja yang memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam.
Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah dua alasan mengapa salib Kristus adalah sebuah kemenangan. Yang pertama karena janji Allah dikenapi. Juru selamat telah diutus ke dunia ini. Yang kedua, Yesus taat walaupun sampai mati di kayu salib. Dan kesaksian dua rasul yang mula-mula kita bisa temukan juga, baik itu kesaksian Petrus ataupun kesaksian dari Rasul Paulus tentang kematian Yesus yang merupakan kemenangan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Lewat kematian Yesus di kayu salib, darahnya mengampuni, menyucikan segala dosa kita, dan bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Baik penyakit secara fisik tubuh maupun penyakit secara rohani, penyakit di dalam cara berpikir kita diubahkan supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran untuk menjadi saksi Kristus Yesus. Kemudian kesaksian dari Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-15 berkata demikian, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, tetapi telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Di sini maksudnya pemerintahan si jahat, penguasa-penguasa jahat di udara, ya, si iblis dan pengikut-pengikutnya, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji nama Tuhan. Itulah makna salib Kristus yang bukan merupakan kekalahan, tapi kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang lewat penggenapan setiap janji firman Tuhan dan lewat ketaatannya kepada rencana Allah, kepada firman Allah. Biarlah keteladanan Kristus ini ya boleh menjadi milik kita di dalam kita mengiring kepada Dia. Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 15 yang tadi saya sudah baca di awal perenungan, maka tujuan dari Paulus menuliskan ini kita bisa temukan dalam ayat pertama dan ayat kedua. Karena ini hal yang sangat penting, itulah sebabnya Paulus menuliskan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Kenapa perlu diingatkan? Supaya kita tidak melupakan hal yang sangat penting ini. Mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, teguh berpegang kepada Injil yang benar ini. Injil yang sesuai firman Tuhan, supaya engkau diselamatkan. Itulah sebabnya mari kita senantiasa taat dan tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar.
Apa maksudnya? Yaitu kita memelihara iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang satu-satunya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Pandang Yesus Kristus yang menang, walaupun melalui salib pun Dia sudah menang. Dan bersyukurlah dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus lewat salibnya. Puji nama Tuhan, lewat salibnya iblis dikalahkan, kepala ular diremukkan. Haleluya, dan Yesus menanggung segala dosa dan kesalahan kita, segala kelemahan tubuh kita, dan Dia menang. Haleluya, supaya kemenangannya boleh menjadi milik kita bersama. Kiranya perenungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Selamat memperingati, selamat merayakan dan mensyukuri kematian Yesus Kristus pada hari Jumat Agung ini, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa Yesus hadir di sana, firman Tuhan hadir di sana, dan Dia akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, kemenangan yang seutuhnya. Itulah sebabnya kita akan mendengarkan sebuah pujian dan sudah boleh mengikutinya, yaitu bahwa kita mau memelihara iman kita kepada Yesus Kristus. Ku yakin korban Kristus di atas salib. Kiranya lagu ini memberkati kita semua. Ku yakin korban Kristus di atas salib, ubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap dekat salib itu. Aku pun percayakan Kalvari sampai ada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Aku pun percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Sekali lagi selamat Jumat Agung. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Injil yang berpusat pada Yesus Kristus, dan kami telah dituntun untuk memiliki pemahaman yang benar bahwa salib adalah kemenangan, bukan kekalahan, bukan kehinaan, tetapi kemuliaan, karena Yesus menang, iblis dikalahkan, sehingga ada berita sukacita, kabar baik, kabar kemenangan. Ya, Tuhan menjamah kita semua, apapun yang kita alami, tetap yakin Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kita, menolong kita, menguatkan kita,
Tapi kami hidup di dunia yang sementara ini, bahkan sampai kepada hidup kekal. Karena siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sangat mengasihi Engkau, mengagumi Engkau, dan mau mengiring Engkau dengan setia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Satu hal dari pujian mengatakan bahwa biar zaman ini berlalu dan dunia mendebu, ku tetap pegang salib Kristus. Biar itu menjadi pegangan kita. Seumur hidup kita memperkatakan ini. Sebentar kita akan sama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya. Siapkan hati kita untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa sungguh hanya karena pengorbanan Kristus saja, maka kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh memperingati akan kematian-Mu di kayu salib, berkorban bagi kami. Dan saat ini kami ingin mengalami persekutuan lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau sudah korbankan bagi kami. Dan sucikan, kuduskan unsur-unsur yang mati ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar saat kami meminum dan makannya ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami mengalami persekutuan yang indah dan lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami serahkan acara lebih lanjut ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan, pegang di tangan kita roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita angkat tinggi melebihi kepala. Tanda kita menghormati bagaimana Kristus sudah mati bagi kita. Kita akan makan bersama-sama setelah saya membacakan ayat-ayat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minuman yang sudah kita siapkan saat ini. Angkat lebih tinggi dari kepala sebagai tanda kita menghormatinya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan darah dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Puji Allah akan segala kasih-Nya bagi kehidupan kita. Karena pengorbanannya, kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah-Nya, kasih dan ketaatannya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menjamah kami Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengalami Engkau. Haleluya. 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 Yesus. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu membebaskan kami. Kami bukan menjadi pemenang di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kesembuhan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan saat ini. Dimanapun saudara berada, Yesus menghampirimu. Yesus menjamah-mu. Di dalam nama Yesus, terima pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada pertolongan kesembuhan jalan keluar atasmu. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Di luar tempat dan waktu tidak dibatasi oleh apapun. Bekerja dengan ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Kami puji agungkan Engkau. Karena Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan Yesus. Nama-Mu tinggi luhur. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Salibmu Ku hidup karena salibmu, karena salibmu. ya Yesus, karena salibmu Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami segala keperluan di dalam kehidupannya, keuangan mungkin Tuhan. Kami percaya kami menerima pertolongan Tuhan saat ini juga dengan iman kami. Karena Engkau ada
Dimanapun kami ada, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu ini Bapak. Dan bijaksana yang dari Tuhan dalam setiap menetapkan setiap keputusan. Semua datang daripada Tuhan. Biar kesejahteraan terjadi atas bangsa ini. Atas kota kami Jakarta Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada para tenaga medis Tuhan. Engkau yang menolong setiap karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit. Perlindungan Allah ada atas mereka semua Tuhan. Menolong mereka, menguatkan mereka, memberi kesehatan yang sempurna. Juga bagi semua orang ini Tuhan yang sudah terpapar dari COVID-19 ini Bapa. Engkau menolong mereka Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biar kesembuhan terjadi. Baik tubuh, jiwa, roh mereka Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan mereka boleh melihat dan menyaksikan sungguh Engkau Allah yang mendampingi dan tidak pernah meninggalkan. Kalau ada orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, kami percaya penghiburan Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tetap pengharapan mereka adalah kepadamu Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memimpin dan Engkau melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai Tuhan kalau sebentar ibadah ini akan berakhir. Kami percaya kuasa Tuhan tetap menyertai kami. Tetap melindungi kami, memberi kekuatan kepada kami. Saudara, sebelum doa berkat, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Ini yang kami doakan, ini yang saya doakan di hadapan Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.